Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di program kita. Hari ini kita akan coba menyelami sesuatu yang sangat mendasar, ya. Sesuatu yang membentuk jiwa sebuah bangsa, yaitu bahasa. Betul, ini bukan cuma soal kata-kata, tapi tentang identitas. Tepat. Dan sumber pembahasan kita kali ini adalah dokumen yang sangat fundamental. Bab 13 pasal 16 dari Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua. Banyak bangsa kan seringkali dihadapkan pada pertanyaan sulit ya. Bagaimana menyatukan ratusan suku, ratusan bahasa menjadi satu identitas tanpa mematikan keragaman itu sendiri? Sebuah tantangan klasik. Nah, bersama Anda, kita akan coba bedah bagaimana konstitusi kami ini menawarkan sebuah jawaban yang menurut saya cukup visioner. Bagaimana ia membangun fondasi identitas linguistik yang unik, inklusif, dan juga sangat strategis. Mari kita langsung saja ya. Kita mulai dari ayat pertama yang saya rasa ini intinya. Saya bacakan, bahasa bangsa adalah bahasa Melanesia, terdiri dari bahasa suku bangsa di West Papua. Kalimat ini kelihatannya sederhana tapi maknanya dalam sekali kan? Sangat dalam. Biasanya, sebuah negara akan pilih satu bahasa, mungkin bahasa suku mayoritas, sebagai bahasa nasional. Tapi di sini, yang dipilih itu sebuah konsep kolektif, bahasa Melanesia. Ini apa sebenarnya? Bahasa baru atau sebuah filosofi? Nah, itu pertanyaan yang sangat tepat, karena disitulah letak keunikannya. Gini, bahasa Melanesia itu bukan sebuah bahasa tunggal yang nanti akan diajarkan di sekolah. Anda tidak akan menemukan kamus bahasa Melanesia, begitu. Ini lebih ke sebuah payung konseptual, sebuah penegasan filosofis. Coba bayangkan begini. Ini adalah cara konstitusi mengatakan bahwa DNA linguistik bangsa kita itu bukan satu untayan tunggal, tapi jalinan dari ratusan bahkan ribuan untayan DNA yang berbeda. Dan semuanya sama pentingnya. Saya mulai paham. Jadi penetapan ini secara sadar menolak ide bahwa untuk jadi satu bangsa kita harus mengorbankan identitas suku kita. Justru sebaliknya. Jadi ini adalah perayaan keragaman yang dilembagakan di tingkat tertinggi ya. Alih-alih memilih satu di atas yang lain, kita justru mengangkat semua bahasa asli kita secara bersamaan, sebagai satu kesatuan jiwa bangsa. Tepat sekali. Ini adalah sebuah langkah, bisa dibilang, dekolonisasi pikiran. Banyak negara pasca kolonial kan mengadopsi model negara bangsa Eropa yang monolitik. Iya, yang seragam. Betul, yang ujung-ujungnya sering menekan bahasa-bahasa minoritas. Nah, konstitusi kami mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Esensi kebangsaan West Papua adalah pluralisme itu sendiri. Jadi, bahasa suku Anda, entah dari pesisir atau pegunungan, itu bukan lagi sekedar warisan lokal. Ia adalah komponen vital dari bahasa bangsa. Sebuah jaminan konstitusional. Sebuah jaminan bahwa negara tidak akan mencoba menyeragamkan, tapi justru melindungi. Visi persatuannya bukan dalam kesamaan, tapi dalam harmoni keragaman. Begitu ya? Persis. Oke. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Fondasinya pengakuan bukan asimilasi. Ini menjawab soal identitas. Tapi muncul pertanyaan praktis berikutnya kan? Tentu. Kalau jiwa bangsa kita adalah kumpulan ratusan bahasa, bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain sehari-hari? Bagaimana katakanlah orang dari Biak bisa diskusi dengan orang dari Lembah Baliem? Saya tebak konstitusi juga menyiapkan jawabannya. Tentu saja. Dan disinilah kita beralih dari yang filosofis ke yang fungsional. Setelah menetapkan jiwa bangsa, konstitusi lalu menyediakan alat untuk komunikasi. Nah, ini ada di ayat 2. Benar. Mari kita simak ayat 2. Bahasa persatuan adalah Tok Pisin, bahasa Inggris, dan Melayu Papua. Nah, ini juga pilihan yang sangat tidak biasa. Bukan satu, tapi langsung 3 bahasa persatuan. Sekilas, mungkin terdengar rumit. Kenapa tidak pilih satu saja? Apa ini tidak berisiko misalnya menciptakan persaingan? Itu kekhawatiran yang wajar ya, kalau kita melihat dari kacamata konvensional. Tapi kerangka dalam konstitusi ini tidak melihatnya sebagai kompetisi. Ini lebih seperti sebuah peralatan atau toolkit yang dirancang untuk fungsi yang berbeda-beda. Jadi, bukan 3 pilihan yang bersaing untuk satu pekerjaan, tapi 3 alat khusus untuk 3 arena vital. 3 alat untuk 3 arena. Arena apa saja itu? Arena regional, arena global, dan arena internal. Masing-masing mengisi peran yang tidak bisa diisi oleh yang lain, menciptakan sebuah rancangan yang
sangat kokoh dan seimbang. Oke, sebuah peralatan dengan 3 fungsi. Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari Tokpisin. Mungkin bagi sebagian pendengar kita nama ini agak asing ya. Kenapa Tokpisin? Pemilihan Tokpisin ini sebuah pernyataan geopolitik dan budaya yang sangat kuat. Tokpisin itu kan bahasa Kreol berbasis Inggris yang jadi linggo franca utama di kawasan Melanesia. Terutama di Papua Nugini ya. Benar sekali, di negara tetangga kita. Menetapkannya sebagai bahasa persatuan itu seperti membangun jembatan. Ini pesan solidaritas yang jelas. West Papua adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga besar bangsa-bangsa Melanesia. Ini bukan hanya soal bisa bicara dengan saudara kita di seberang perbatasan, tapi memperkuat konektivitas budaya, ekonomi, politik. Jadi, Tokpisin ini bahasa persaudaraan regional kita. Oke, jadi Tokpisin itu pintu kita untuk terhubung dengan keluarga serumpun Melanesia. Sangat strategis. Lalu yang kedua, bahasa Inggris. Perannya mungkin lebih jelas ya, tapi bagaimana posisinya dalam kerangka ini? Nah, jika Tokpisin tadi adalah pintu menuju keluarga regional, maka bahasa Inggris adalah jendela kita menuju dunia. Jendela dunia? Iya, di era sekarang, kita tidak bisa mengabaikan perannya sebagai bahasa global untuk diplomasi, ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, internet. Semuanya. Dengan menetapkan bahasa Inggris, konstitusi kami memastikan West Papua tidak akan menjadi bangsa yang terisolasi. Ini komitmen untuk berpartisipasi setara di panggung internasional. Supaya anak-anak kita bisa belajar di mana saja, pengusaha kita bisa bersaing. Tepat. Dan diplomat kita bisa bersuara di forum-forum dunia. Bahasa Inggris itu alat untuk akses dan partisipasi global. Pintu regional dan jendela global. Sangat jelas. Sekarang kita sampai pada alat ketiga, yang bagi saya paling menarik. Melayu Papua. Ini kan secara spesifik disebut Melayu Papua, bukan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Apa yang membedakannya, dan kenapa varian lokal ini begitu penting sampai diangkat ke tingkat konstitusional? Nah, ini poin yang menunjukkan betapa dalamnya pemahaman penyusun konstitusi terhadap realitas sosial di tanah Papua. Melayu Papua adalah pengakuan terhadap bahasa yang tumbuh secara organik dari dalam masyarakat kita sendiri. Selama berabad-abad kan, berbagai bentuk bahasa Melayu memang sudah jadi bahasa kontak di pelabuhan, di pusat perdagangan, tapi bahasa itu tidak diadopsi mentah-mentah. Ia berinteraksi. Betul. Ia berinteraksi dengan bahasa-bahasa lokal, menyerap kosakata, dan mengembangkan struktur serta logatnya sendiri yang khas. Bisa kasih contoh sederhana tidak, supaya kita bisa merasakan keunikannya? Tentu. Misalnya, dalam Melayu Papua, penggunaan kata ganti seperti sa untuk saya atau ko untuk kamu itu sangat umum. Atau mungkin urutan katanya lebih dipengaruhi bahasa suku setempat. Atau ada kata-kata untuk jenis umbi-umbian lokal yang tidak akan Anda temukan dalam kamus bahasa Indonesia baku. Itu bahasa yang hidup, yang sudah berakulturasi dan menjadi milik kita. Jadi ini semacam validasi ya? Validasi yang sangat kuat. Konstitusi seolah-olah mengatakan kepada rakyat, bahasa yang kalian pakai di pasar, di perahu, bahasa yang menjadi perekat komunikasi sehari-hari kita, itu sah, itu berharga, dan diakui sebagai pilar bangsa. Jadi kalau saya coba rangkum arsitekturnya, kita punya bahasa Melanesia sebagai jiwa kolektif. Lalu untuk berinteraksi, ada 3 alat. Tokpisin untuk menyambung rasa dengan keluarga Melanesia, bahasa Inggris untuk bicara dengan dunia, dan Melayu Papua untuk berkomunikasi secara otentik di antara kita sendiri. Tepat sekali. Sebuah rancangan yang sangat komprehensif. Ini benar-benar sistem yang dirancang untuk navigasi identitas dan komunikasi di abad ke-21. Betul, menunjukkan perencanaan yang tidak hanya melihat ke dalam dengan penuh penghargaan, tapi juga melihat ke sekitar dan keluar dengan penuh visi. Pemisahan antara bahasa bangsa yang sakral dan bahasa persatuan yang fungsional ini memang canggih. Nah, ini membawa kita ke ayat terakhir ya, ayat 3. Bunyinya, hal-hal lain menyangkut bahasa diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ini mungkin terdengar seperti klausa hukum standar, tapi saya rasa dalam konteks ini maknanya bisa lebih dalam. Apa signifikansinya? Ayat ini adalah cerminan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan. Sebuah konstitusi yang baik kan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang abadi. Apa dan mengapanya.
Tapi ia juga harus sadar kalau dunia terus berubah. Implementasi kebijakan bahasa itu sangat kompleks dan dinamis. Ayat ini pada dasarnya adalah jembatan antara prinsip agung konstitusi dan realitas teknis di lapangan. Jadi mandat untuk merancang bagaimananya begitu. Tepat, mandat kepada badan legislatif di masa depan untuk merancang bagaimananya sesuai dengan kebutuhan zaman. Contoh konkret hal-hal lain itu apa saja ya? Saya bayangkan daftarnya bisa sangat panjang. Sangat panjang dan penting. Misalnya, pendidikan. Di jenjang sekolah mana bahasa Inggris mulai diajarkan intensif? Bagaimana kurikulum Melayu Papua? Dan yang paling krusial, Bagaimana menjaga bahasa suku agar tidak punah? persis, bagaimana merancang program agar bahasa-bahasa suku, bagian dari bahasa Melanesia itu, tetap hidup dan diajarkan ke generasi muda. Itu baru satu bidang. Lalu ada administrasi pemerintahan. Dokumen resmi negara pakai bahasa apa? Layanan publik harus tersedia dalam ketiga bahasa persatuan atau tidak? Lalu media massa. Bagaimana porsi siaran dalam setiap bahasa? Bahkan hal-hal seperti nama jalan. Semua detail ini butuh fleksibilitas untuk disesuaikan. Jadi ayat ini memberikan ruang untuk adaptasi dan evolusi ya. Kebijakan bahasa kita tidak akan menjadi fosil yang terkunci dalam konstitusi, tapi bisa jadi dokumen yang hidup. Tepat sekali. Ini menunjukkan pemahaman bahwa kebijakan bahasa itu tidak statis. Ia harus bisa merespons perubahan demografi, kemajuan teknologi, misalnya bagaimana memastikan semua bahasa kita ada di keyboard ponsel tanpa harus mengubah konstitusi setiap kali ada tantangan baru. Luar biasa. Dari 3 ayat singkat di pasal 16 ini, kita benar-benar bisa melihat sebuah visi besar tentang identitas bangsa. Sebuah bangsa yang akarnya adalah ratusan bahasa suku yang dihargai sebagai bahasa Melanesia, dan batangnya adalah 3 bahasa persatuan yang kokoh yang memungkinkannya terhubung secara internal, regional, dan global. Anda menyimpulkannya dengan sangat baik. Ini jauh lebih dari sekadar pasal tentang bahasa. Ini deklarasi tentang siapa kita dan kemana kita akan melangkah. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Ada gagasan dalam studi linguistik bahwa bahasa tidak hanya mencerminkan cara kita berpikir, tapi juga membentuknya. Setiap bahasa punya metafora, struktur, dan cara pandang unik terhadap realitas. Jika begitu, coba Anda bayangkan. Bagaimana sebuah bangsa akan berevolusi? Bagaimana kreativitas dan cara pemecahan masalahnya akan berkembang? Ketika landasan konstitusionalnya secara sadar memelihara ratusan cara berpikir yang berbeda melalui bahasa-bahasa sukunya, sambil pada saat yang sama menyediakan alat bersama yang canggih untuk berkomunikasi. Visi linguistik dalam konstitusi ini bukan sekedar tentang aturan. Ini tentang bagaimana sebuah masyarakat secara sadar merancang masa depan kesadarannya yang kolektif dan plural. Tuhan memberkati West Papua. Papua merdeka.